Ternyata bukan Indonesia yang tentukan harga CPO, tapi Malaysia. Soalnya berbeda sekali, panen sawit di Malaysia dengan di Indonesia itu jauh berbeda caranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mereaction cara memanen kelapa sawit Indonesia versus Malaysia. Nah, kalau di Indonesia, kalau memanen sawit itu hanya diambil buahnya saja. Tidak boleh suka-suka memotong pelepah sawitnya. Namun kalau di Malaysia, kalau memotong sawit atau mengambil buah kelapa sawit, turun pelepah, turun buah. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Mari kita reaction bersama-sama. Tentunya setiap negara pastinya punya cara yang berbeda-beda. Jadi video ini sebagai bentuk informasi, bukan untuk membanding-bandingkan. Jadi harap-harap sahabatku semua, video ini hanya sebatas untuk sharing pengalaman ya. Jadi tidak ada untuk saling membandingkan mana yang hebat, mana yang wah. Jadi tidak ada ya kan. Harap-harap sahabatku semua paham. Terkadang sudah saya jelaskan seperti ini, sahabatku semua, masih ada yang berkomentar negatif. Stop komentar negatif karena itu akan membahayakan diri kamu sendiri juga ya. Jadi tetap berpikir positif ya kan. Hidup ini cuma satu kali ya kan. Berprasangka baik itu lebih baik daripada berprasangka negatif. Bang, ini mau ceramah atau mau reaction pohon kelapa sawit? Oke, sabar semua. Jadi sedikit memberi pesanan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Muda Milenial ya. Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, tapi harganya diatur dari Malaysia. Kok bisa ya, Gen? Nah, simak video berikut ya. Sebelum lanjut video ini, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, gens, untuk terus mendukung channel Muda Milenial. Minyak sawit mentah atau CPO tengah jadi perhatian publik di tanah air. Ini setelah harga minyak goreng melonjak drastis sejak 4 bulan terakhir. Kenaikan harga minyak nabati itu terjadi karena adanya penyesuaian harga CPO global, di mana permintaannya naik, namun suplainya tidak mencukupi. Seperti yang diketahui, Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak 2006, menyalip posisi yang selama bertahun-tahun sudah ditempati oleh Malaysia. Produksi sawit di Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Hal ini membuat CPO jadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia ya, gens. Sejatinya, perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng besar menggarap perkebunan kelapa sawitnya di tanah negara yang diberikan pemerintah melalui skema pemberian hak guna usaha atau HGU. Sebagian HGU bahkan berada di atas lahan pelepasan hutan. Ternyata bukan Indonesia yang tentukan harga CPO, tapi Malaysia. Loh, jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah karena Malaysia memiliki wewenang untuk menentukan harga komoditas sawit global, termasuk CPO yang menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Melalui Bursa Malaysia Derivatives atau BMD, negeri jiran dapat mengendalikan harga hasil panen perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan kontrak berjangka CPO. Nah, melalui inilah harga minyak sawit Indonesia diatur oleh Malaysia. Selain BMD, harga minyak sawit Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda. Pengaruh BMD dalam naik turunnya harga sawit dunia sampai saat ini bukanlah tanpa alasan, sebab Malaysia sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Bahkan melansir laman resmi BMD, mereka sudah melakukan perdagangan komoditas CPO sejak Oktober 1980 dan harga minyak sawit ditentukan dengan mata uang ringgit Malaysia dan dolar Amerika Serikat. Ya, itulah mengapa harga CPO ditentukan dari Malaysia. Beberapa komoditas yang diperdagangkan di Bursa Malaysia Derivatives
atau BMD, antara lain crude palm oil futures atau FCPO, USD crude palm oil futures atau FUPO, USD RBD palm oil futures atau FPOL, crude palm kernel oil futures atau FPKO, options on crude palm oil futures atau CPO, dan USD RBD palm oil options atau OPOL. Selain itu, banyak perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga sejatinya dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia dan Singapura ya, gens. Nah, itulah tadi mengapa harga CPO ditentukan dari Malaysia. Terima kasih ya telah menonton video ini. Seperti inilah cara memanen buah kelapa sawit yang ada di Malaysia. Lumayan. Turun buah juga turun pelepah. Namun cara seperti ini kalau di Indonesia dilarang. Tidak boleh potong pelepah sembarangan. Bisa-bisa nanti kamu dipecat dari perusahaan sawit tersebut ya, atau syarikat dalam bahasa Malaysia. Untuk info yang saya lihat di video, katanya kalau pelepahnya dipotong nanti buahnya tidak besar. Namun kita bisa lihat sendiri, ya kan, di Malaysia pelepah dipotong buahnya juga besar-besar ya. Selamat siang sahabatku semuanya. Siang Selamat juga siang Mas. juga buat sahabat-sahabat YouTube, para petani-petani sawit. Salam dari Pati Suwondo ya. Kita jumpa lagi di channel Pati Suwondo. Kali ini saya mau mereview tentang bagaimana perbedaan cara panen sawit di Indonesia juga dengan di Malaysia ya. Soalnya berbeda sekali panen sawit di Malaysia dengan di Indonesia, itu jauh berbeda caranya. Oh, Bahkan jauh bisa berbeda dibilang ya, Mas? tolak belakang ya. Soalnya secara pengalaman saya sendiri pernah bekerja sebagai tukang panen sawit di Malaysia itu ya, di daerah Pahang, itu kurang lebihnya 5 tahun. Wow. Itu waktu dulu. Dan Lama sekarang juga saya, Mas. sebagai pekerja panen sawit di Indonesia. Oh, sekarang Jadi sudah di saya Indonesia. bisa membedakan gimana perbedaannya itu secara besar ya. Ya sahabatku, langsung aja kita praktekkan ya perbedaannya cara panen di Malaysia dengan di Indonesia ya. Oke, saya praktekkan. Kali ini kita kita kasih contoh cara panen sawit di Malaysia ya. Kalau cara panen sawit di Malaysia itu tidak boleh diterapkan di Indonesia. Soalnya kalau di Indonesia itu bisa dibilang salah. Begitupun sebaliknya, kalau panen di Indonesia itu kalau diterapkan di Malaysia itu juga dikatakan salah. Jadi lain wilayah, lain daerah itu lain teori cara panen sawitnya ya sobatku ya. Ya kita praktekkan dulu ya cara panen sawit secara di Malaysia ya, seperti ini. Jadi kalau di Malaysia itu turun buah, turun pelepah ya sobatku. Betul sekali Mas. Seperti ini. Turun buah, turun pelepah. Jadi memudahkan yang manen juga ya. Ini saya contohkan, ini cara panen sawit di Malaysia ya. Jadi kalau panen sawit di Malaysia itu turun pelepah, turun buah, turun pelepah. Kalau di Indonesia seperti ini nggak boleh ini ya. Ini bisa dikatakan salah. Ini kalau kuli panen sawit seperti ini bisa dipecat nih kalau di Indonesia ya. Cuma kalau di Malaysia, Kalau di Indonesia nggak boleh ya teman-teman. Itu perbedaannya. Sekarang kita tunjukkan lagi cara panen di Indonesia seperti ini ya. Nah, kalau di Indonesia, jadi kita pakai sistem curi buah. Jadi kita ambil buahnya saja dan kita tinggal pelepahnya itu sekitar 2 pelepah di bawah. Oh, jadi buah yang diambil masak buahnya ya, saja ini. ya. Tentunya untuk para pemanen, kalau tidak ahlinya pasti agak kesulitan ya. Ini ya kalau kita teori panen sawit di Indonesia dianjurkan seperti itu. Karena kalau di Indonesia itu kita sisakan pelepahnya, karena yang untuk memproses pertumbuhan itu kan pelepah sawit ya, untuk memproses semuanya itu kan daun. Jadi untuk
pelepah itu sangat dijaga sekali kalau di Indonesia, soalnya untuk memproses buah, proses pertumbuhan itu adalah daun. Jadi dibanyakan pelepah daunnya kalau di Indonesia. Beda lagi kalau dengan Malaysia. Kalau Malaysia ke sistem pakai curi buah itu bisa dipecat ya, itu salah ya. Soalnya di Malaysia itu mengandalkan kekuatan pupuk. Jadi di Malaysia itu sangat kuat sekali pupuknya ya. Jadi apa, kalau di Malaysia itu pelepahnya dibuang. Soalnya jadi kandungan pupuk itu biar bekerja semuanya mengarah ke buah. Jadi enggak ke pertumbuhan. Jadi itu ya sobatku. Kita lanjut lagi ya sebelah sini ya. Ini masih ada yang masaknya. Tapi buahnya nggak begitu besar-besar Mas ya. Kalau saya lihat lebih besar buah kelapa sawit yang ada di Malaysia Mas. Kita contohkan lagi di Indonesia ya. Kalau di Malaysia ini turun pelepah turun buah, kalau di Indonesia tidak ya. Soalnya saya sekarang berada di posisi yang berada di Indonesia, jadi nggak saya buang pelepahnya, jadi saya pakai sistem curi buah ya. Jadi untuk para pemanen agak sulit ya, karena dianjurkan untuk mengambil buahnya saja. Tapi kalau di Malaysia turun buah turun pelepah, jadi para pemanen juga lebih mudah. Lainnya ya sahabat. Oke sahabatku, nah, ini saya kasih contoh cara panen sawit di Malaysia lagi ya. Tapi ini cuma sebagai contoh ya. Sebagai contoh ya teman-teman, jangan ditiru, adegan berbahaya. Diterapkan di Indonesia soalnya salah ya. Ya kita praktekkan cara panen sawit di Malaysia ya. Cuman ini kalau ketahuan bos kami ini ya bisa dimarahin nih kalau sistem cara Malaysia dipakai nih. Jangan Mas, jangan. Kalau sistem Malaysia seperti ini ya. Nanti Kita dimarah buang bosnya pelepahnya, kalau kita ketahuan ambil loh. buahnya. Jadi turun buah turun pelepah. Turun buah turun pelepah. Cara di Malaysia, tapi tidak berlaku untuk di Indonesia ya, sahabatku semua. Nah, seperti ini ya kalau di Malaysia ya. Cuman kalau di Indonesia ini bisa dipecat ini. Kalau di Malaysia dianjurkan seperti ya kan? ini. Bisa dipecat kalau Ya, pakai semuanya cara punya perbedaan tersendiri. panen buah di Malaysia Punya digunakan teori di Indonesia. tersendiri. Ya kita pakai teori masing-masing ya. Betul juga Mas. Untuk para pemanen di Malaysia jangan tersinggung ya dengan tutorial kami. Saya di sini hanya cuman mengatakan apa adanya, cuman mereview bedanya cara panen sawit di Malaysia dengan di Indonesia. Seperti itu ya, soalnya banyak bertolak belakang soalnya teorinya. Ya sahabatku, kita lanjut lagi. Lanjut kemana Mas? Jadi cara di Malaysia ketika dipakai ke Indonesia bertolak belakang. Bahkan bisa-bisa dipecat sama Pak Mandornya kalau ketahuan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, kita pakai teori Indonesia ya. Ya Mas, pakai teori Indonesia. Jangan pakai teori Malaysia. Nanti kalau pakai teori Malaysia, Masnya bisa-bisa dipecat loh. Oh, sistemnya dia ambil buahnya saja ya. Pelepah tidak boleh dipotong. Kita pakai sistem curi buah ya. Ya kebetulan kita hari ini lagi panen ya sobatku. Bisa kita lihat tumpuan buahnya itu sangat banyak sekali ya. Sudah berapa tandan itu? Ini kurang lebihnya baru kita panen sekitaran setengah hektar ya. Sudah dapat banyak ini. Oh, ya, setengah hektar Mas. 7 kintal ya. Ya sobatku, sekian dulu review dari kami, tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Oke Mas. Buat teman-teman semuanya, buat sahabat-sahabat pekerja sawit, juga buat petani sawit ya. Sekali lagi pesan saya, jangan ada yang tersinggung. Saya hanya mereview perbedaan teori saja. Sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Ya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi sahabatku, itulah perbedaan cara memanen buah kelapa sawit di Indonesia dan di Malaysia. Nah, ternyata di Malaysia itu tidak ada curi buah ya. Jadi setiap manen buah kelapa sawit di Malaysia
potong pelepah turun buah. Namun kalau di Indonesia tidak bisa diterapkan seperti yang ada di Malaysia. Di Indonesia harus curi buah atau ambil buahnya saja. Semoga video ini bisa memberi informasi kepada sahabatku semua, dan harap-harap kepada sahabatku semuanya janganlah berkomentar yang negatif. Ini video hanya sebagai bentuk informasi dan sharing pengalaman, ya kan? Dan ini pun diceritakan oleh mantan pekerja kelapa sawit yang pernah bekerja di Malaysia. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti besok akan ada video yang lebih menarik lagi. Harap-harap jangan berkomentar yang bukan-bukan, ya kan? Apalagi kalau komentarnya membandingkan. Enggak, ini sebagai bentuk informasi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Untuk video originalnya ada di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe pemilik channelnya untuk yang ingin tahu seputar informasi kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.